Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sukmaya Fadini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 SMK ya. Jadi di sini materinya tentang pengenalan desain grafis. Oke. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu desain. Apa itu desain? Nah, desain berasal dari bahasa Inggris dengan kata design yang berarti rancangan, kemudian rencana, atau bisa juga reka rupa. Nah, sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Nah, pasti Anda semua pernah dengar istilah kata lo bikin desain apa, atau kamu bikin rancangan apa, lagi mau bikin apa. Nah, itu adalah satu kata kerja yang menunjukkan arti dari desain. Nah, desain berarti memiliki arti proses membuat atau menciptakan sesuatu. Nah, sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses. Nah, kalau kata kerja artinya kita proses dari membuat sesuatu, kalau kata benda adalah hasil. Nah, desainnya apa nih? Berarti hasil objek yang dibuat dari proses tadi. Nah, desain juga bisa diartikan sebagai kata benda. Nah, desain juga bisa berarti kata benda yang menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, boleh ya, proposal, atau hasil yang udah jadi objek dengan bentuk nyata, boleh misalnya hasil lukisan. Nah, itu lukisan juga bisa berbentuk desain. Atau misalnya Ananda membuat satu bentuk boneka dari kain atau dari tanah liat. Nah, itu berbentuk desain. Jadi apapun yang berbentuk objek nyata ataupun portofolio ataupun proposal itu bagian dari desain. Nah, berikutnya. Oke, tadi kita udah membahas desain. Kita masuk lagi lebih kerucut lagi desain grafis. Nah, apa itu desain grafis? Desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, bedanya nih dari desain secara umum, nah desain grafis ini ada elemennya. Apakah elemen itu berbentuk tulisan, bentuk, ataupun gambar. Nah, jadi lebih spesifik lagi dari desain yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat sama-sama contoh produk desain grafis. Nah, yang pertama itu majalah. Nah, dari cover majalah ini kita bisa melihat ini merupakan hasil desain. Nah, berarti di situ ada gambar, ada tulisan ya. Jadi disampaikan untuk ditujuankan untuk menyampaikan sesuatu. Berarti majalah ini bisa menyampaikan informasi ya kan, informasi yang dibuat dari sumber dari pencetak majalahnya ke pembaca. Jadi dibikinlah satu desain majalah, karena kalau misalnya hanya tulisan saja orang mungkin tidak tertarik untuk membaca. Tapi kalau dibikinkan satu majalah, ada gambarnya dengan tulisan yang beraneka ragam, itu lebih menarik perhatian dari pembaca. Nah, begitu. Kemudian ada desain produk. Nah, di sini kita bisa lihat ada produk sepatu, snack, coklat, dan lain sebagainya. Nah, desain produk juga menjadi penting bagi sang penjual. Jadi banyak dari pembeli yang membeli produk mungkin hanya karena melihat desain produk yang unik, atau melihat bungkusnya ini kayaknya enak, melihat bungkus dari makanan ya kan, lihat desain dari satu sepatu misalnya ini bagus, unik, baru dibeli. Nah, gitu. Jadi desain produk itu juga menjadi satu penting yang bisa menarik minat dari pembeli. Nah, kemudian logo.
Nah, ada yang tahu ini logo dari yang sebelah kiri atas ini logo apa? Pasti mungkin Anda semua udah pernah makan ya, apalagi yang udah pernah keluar kota, udah pernah liburan. Nah, ini pasti udah pernah makan apa namanya? Ayam KFC ya. Ayam KFC. Nah, ini logo dari Kentucky Fried Chicken punya KFC. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa lihat logo Burger King. Yang di bawah ini semua yang Anda pakai sekarang di rumah, smartphone-nya Android ya, Android. Kemudian ini logo Gojek, logo Trans TV, logo Asus, dan logo dari BMW, mobil BMW. Oke, kita masuk berikutnya poster. Ada poster. Nah, poster ini juga berupa informasi tapi sudah dirangkum dan dipadatkan, informasinya sepadat mungkin. Jadi biasanya poster digunakan untuk invitation, undangan satu acara, ataupun informasi-informasi yang bersifat ringkas dan padat. Nah, poster. Kemudian ada lagi brosur. Nah, brosur di sini ada 3 macam. Yang pertama ini namanya adalah flyer. Kemudian ini ada bifold flyer. Bifold ini berarti dia dua lembar. Nah, kalau brosur yang pertama itu 1, yang bifold ini berarti 2. Yang ketiga adalah trifold, 3. Ini biasanya digunakan untuk biasanya kampus yang mempromosikan bagaimana kampusnya, kemudian ada jurusan-jurusannya, atau sekolah juga bisa menggunakan brosur yang seperti ini, bifold atau trifold. Nah, kemudian ada spanduk. Spanduk ini pasti Anda semua udah pernah lihat di jalan, yang berupa kain dengan bentuk vertikal, panjang, kemudian ada informasi-informasi di dalamnya. Nah, ini spanduk. Kemudian ada lagi namanya banner. Nah, banner ini penyederhanaan dari spanduk ya. Kalau spanduk itu ukurannya besar dan letaknya biasanya di jalan. Nah, banner ini biasanya untuk indoor atau enggak di dalam ruangan. Kemudian ukurannya juga lebih kecil, lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang pertama adalah X banner ya. Bentuk dari tuas belakangnya seperti huruf X. Nah, kemudian yang sebelah kanan ada yang namanya Y banner, Y banner. Nah, bentuknya beda nih, X banner dengan Y banner, Y banner. Kemudian ada lagi yang namanya roll up banner. Ini roll up banner ini ditarik ke atas, kemudian ketika sudah tidak digunakan bisa digulung kembali dan disimpan. Kemudian ada yang namanya baliho. Nah, baliho ini juga ukuran yang lebih besar daripada spanduk tadi. Nah, kalau spanduk tadi ukurannya vertikal, ini baliho bisa ukurannya bisa lebih besar daripada spanduk. Ini biasanya juga diletak di jalan karena ukurannya besar. Kemudian ada billboard. Nah, billboard juga ukurannya jauh lebih besar lagi daripada spanduk dan baliho ya, baliho. Oke. Demikian pengenalan desain grafis kali ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.